Hey guys, welcome to the screen, welcome to Daily Update. Hari ini kita ada update terbaru terkait dengan project Sony Spider-Man Universe. Bukan Madam Web kayaknya udah turun layar di banyak bioskop Indonesia ya. Nah, kali ini kita akan bahas Venom ketiga karena kita berkunjung ke Instagramnya Tom Hardy. Tiba-tiba dia mengupload foto yang istimewa sekali gitu. Karena nggak ada yang aneh di sini, ada direktur, produser, dan beberapa tim, dan Tom Hardy. Yang aneh adalah kaos sama kemejanya yang sangat mirip dengan penampilan terakhir di Venom Let There Be Carnage, kemudian No Way Home yang dia masuk ke universe-nya Tom Holland, dan sekarang masih dipakai. Artinya apa? Artinya ini tetap mereka melanjutkan kisah terakhir dari Tom Hardy sejak No Way Home. Karena yang kita tahu Eddie Brock di Spider-Man No Way Home hanya leyeh-leyeh aja minum-minum di bar kecil di Meksiko, sedangkan yang lainnya lagi berantem sama 3 Spider-Man. Dia cuma nimbrung sebentar di sana dan itu bikin greget gitu ya. Gue berharap bahwa dia itu ada juga di Patung Liberty itu, berantem juga gitu ya. Tadinya memang skripnya memang direncanakan seperti itu kata orang-orang di balik dari Spider-Man No Way Home dan juga pihak Sony, tapi ternyata digagalkan karena mungkin beberapa pemikiran tertentu. Pokoknya intinya Sony Spider-Man Universe ini kebanyakan mikir menurut gue gitu ya. Dan menurut gue dengan apa yang sudah terjadi sejauh ini, menurut gue ayolah Sony kasih aja ke sama Marvel aja semua gitu ya, kayak proses transisi gitu. Mending kalian jual aja gitu, karena universe kalian ini agak ketinggalan zaman gitu. Karena gue bukan tim marketingnya Sony, bukan di endorse Sony, jadi gue bebas dong ngomong apa-apa gitu. Karena di sini sejauh ini belum ada yang menonjol. Venom pun nilai dari kritikus itu ada 56%, di bawah 50%. Cuman Venom ini ya mungkin di versi kalau di Rotten Tomatoes ya, di versi audiens iyalah 80% karena mereka suka dengan Venomnya, simbiotnya, Tom Hardy-nya. Siapa yang nggak suka dengan aktor satu ini gitu ya. Tapi lagi-lagi kita belum puas karena yang kita tahu Venom tuh lagi-lagi ada lambang laba-labanya loh. Di sini ya nggak konsisten gitu. Nah, sekarang mari kita balik lagi ke Instagram dari Tom Hardy ini. Di sini ada Tom Hardy dan di sampingnya ada tim krunya, produsernya gitu ya. Nah, yang cewek ini itu bernama Kelly Marcel. Dia ini adalah penulis skenario dari film Venom yang pertama, Venom Let There Be Carnage, dan sekarang dia juga menulis sekaligus dia turun menjadi sutradara. Gimana menurut kalian guys? Penulis skenario, debut di film ketiga Venom, yang bisa dibilang bahwa Venom ketiga ini ujung tanduknya Sony gitu. Kalau lu gagal di Kraven the Hunter, gagal di Venom ketiga, udah kayaknya mending jangan buat film lagi karena bakal merusak genre-genre superhero. Dan gue sebagai pecinta dari Spider-Man, tolonglah jangan buat kualitas film yang di bawah-bawah tahun 2000-an lagi gitu. Apalagi Madam Web yang gue pikir bakal keren ini, Madam ini kayak gini, jadinya kayak gitu, inkonsisten gitu. Gara-gara mereka masih terikat dengan kerennya Spider-Man versi Tom Holland di MCU. Nggak mau Spider-Man yang lain, maunya itu, nggak berani ngambil keputusan. Dan menurut gue, Venom ketiga itu dengan mereka masih merahasiakan ceritanya, merahasiakan villainnya, gue berharap bahwa Venom ketiga harus pecah. Karena kalau nggak pecah, waduh, fans pada marah gitu. Pasti bakal ada hashtag, kembalikan Spider-Man ke MCU, kembalikan Spider-Man ke Marvel gitu. Jadi ya serah kalian gitu. Jadi bener-bener gitu. Ini khusus Sony Spider-Man Universe aja ya. Enggak termasuk Spider-Man Miles Morales, karena Miles Morales keren. Tapi konteksnya itu kan bukan live action ya, lebih ke animasi. Tapi kini kita berbicara tentang dunia Sony Spider-Man Universe ini. Kalian harus memutuskan Spider-Man kalian siapa. Mau Andrew Garfield, mau Tobey Maguire, mau Tom Holland. Kalau mau Tom Holland, ini Venom ketiga udah ada dasarnya gitu, ada landasannya gitu. Udah ada simbiot yang ketinggalan di universe-nya Tom Holland gitu. Apakah bisa dibuat Tom Holland ini kembali masuk ke universe-nya si Venom ketiga ini, itu masih menjadi misteri. Dengan si Kelly Marcel menjadi sutradara yang masih menjadi debutnya, mereka benar-benar berani menurut gue ya. Gue bukan underestimate kemampuan seseorang. Bisa aja nanti filmnya bagus. Dan gue berharap bahwa Venom ketiga beneran bagus gitu. Tapi membuat ujung tanduk Sony jadi kayak ajang coba-coba sutradara, karena ini sudah penulisan pertama. Dan fakta menariknya, gue dengar juga Tom Hardy sebagai Eddie Brock juga ikut andil dalam penulisan skenario. Di situ gue cukup optimis karena Tom Hardy adalah aktor yang cukup aktif di sosial media. Dia juga pasti mendengarkan keluhan dan juga masukan dari fans. Apakah
Kelly Marcel ini mampu mendelivery cerita menjadi sebuah sinematik kayak gitu, oh my god, kenapa nggak Venom 3 diambil sutradara yang udah kawakan aja deh, karena sejauh ini mereka pemilihan sutradara kayak terkesan ajang coba-coba aja untuk ini gitu. Jadi kayak untuk intermezzo aja nih dunia Spider-Man yang ada di sini, gue agak sedikit kesal di situ ya. Bukan marah ya, tapi kalau lebih memberikan masukan, jangan dong gagal lagi gitu ya, karena namanya udah keren gitu. Minimal jadi tandingan dari MCU lah gitu ya. Apalagi Tom Holland udah berhasil di sini. Kontrak Tom Holland itu sebenarnya kan masih terikat dengan Sony. Ya kenapa nggak langsung diceritain aja nih kesinambungan antara Tom Holland dan juga ini gitu. Apakah ada perjanjian gitu ya. Dan Marvel sendiri udah capek juga kan ngegendong Sony selama ini. Jadi kalian harus berdiri sendiri menurut gue. Disney pun dalam tahap sekarang ya, pemasukan dia sekarang setahu gue dia belum layak juga sih untuk membantu studio lain, karena mereka juga lagi terseok-seok sekarang gitu ya. Jadi belajar dari kasus mereka bekerja sama di film Madam Web yang menurut gue agak gagal banget itu, ya mereka pasti lepas tangan dong untuk Kraven the Hunter dan juga Venom 3 gitu. Jadi apakah dengan baju yang sama ini juga masih tetap melanjutkan kisah, mungkin menceritakan lah apa yang dilakukan selain minum-minum di bar Meksiko itu gitu. Semoga aja bisa benar-benar terpuaskan lah fans dengan rasa penasaran gitu. Apalagi di awal-awal kan, di akhir dari Let There Be Carnage kita tahu sendiri bahwa sebenarnya simbiot ini menceritakan bahwa dia tuh punya koneksi ingatan di antara simbiot gitu. Sebenarnya di zaman dahulu kala gitu. Makanya pas dia melihat muka si Tom Holland sebagai Spider-Man, dia langsung kayak kenal. Artinya di universe, meskipun dia udah pindah universe, dia tetap punya ingatan-ingatan akan Spider-Man, akan masa lalu. Jadi kalian harus segera menentukan dong siapa Spider-Man-nya gitu. Jadi greget sendiri kan. Nah, kalaupun mungkin Tom Holland nggak masuk ke sini, kalaupun mungkin Spider-Man bukan menjadi villain ataupun lawan dari Venom ketiga, siapa yang akan menjadi villain di sini? Menurut gue salah satu kandidat yang terkuat ya, kalau nggak Agent Venom, ya ujung-ujungnya Harry Osborn jadi Venom gitu mungkin ya. Terus ya yang paling kuat ya Toxin. Toxin sih udah ditis juga kan di Let There Be Carnage. Belum lagi kalau kata Andy Serkis, sutradara dari film kedua, dia kata bahwa di Ravencroft itu masih banyak banget penjahat yang masih di penjara di sana, dan itu bisa digali dan bisa menjadi kayak villain besar nantinya di Venom ketiga, bisa aja gitu. Tapi itu belum benar-benar, mereka nggak menjurus ke Spider-Man. Kemudian juga Toxin yang paling mungkin, karena polisi yang Patrick Mulligan ya kalau nggak salah, itu kan udah tiba-tiba matanya hidup kan di terakhir berbinar, dan Toxin itu kan sendiri anaknya dari Carnage, lebih berbahaya juga dari Carnage. Jadi kayaknya Venom ketiga lebih besar villainnya Toxin, kalau mereka nggak mau memasukkan cerita dari Spider-Man. Kalau mereka tiba-tiba ada Tom Holland, tiba-tiba ada Venom Freddy Eddie Brock ini melawan Toxin sendirian antara dua ini, wah, itu bakal keren banget. Tapi ini kalau ini lagi-lagi kan Sony Spider-Man Universe, jangan terlalu berharap lebih dulu gitu ya. Apalagi sutradaranya ya penulis skenario gitu ya. Bukan gue meremehkan ya, bukannya gue, bang kalau lu mau keren lu buat aja film sendiri. Ya gimana ya, gue mau pengen kesel banget orang jawab kayak gitu, kayak sama kayak kritikus politik yang bahas tentang presiden gitu, terus dibilang kayak, bang lu jadi presiden aja. Ya enggak, siapa yang jadi kritikus dong kalau kita juga harus jadi presidennya. Tugas tuh udah ada samping-sampingannya gitu. Aduh, cukup curhatnya gitu ya. Jadi gue kalau ngomongin soal Sony Spider-Man Universe ini ada banyak banget hal-hal yang bikin greget gitu. Sebenarnya mereka punya kekayaan itu, punya IP itu, punya intelektual itu, tapi mereka kayak nanggung, kayak bener-bener kayak orang perang antara ya mati ya udah, nggak mati ya udah gitu. Jadi ya silahkan dong kalian kerahkan kemarahan kalian di kolom komentar di bawah. Sebenarnya yang kalian pengen dari Sony Spider-Man Universe ini apa gitu ya. Nah, balik lagi ke Venom ketiga, menurut gue lagi-lagi Venom ketiga adalah ujung tanduk dari Sony gitu ya. Terlepas nanti Kraven the Hunter apakah berhasil apa enggak, dan itu kan perilisannya juga lebih duluan Kraven the Hunter. Tapi Kraven the Hunter lagi-lagi itu adalah origin story, belum bisa yang mendobrak Sony Spider-Man Universe segitunya, apalagi nggak ada Spider-Man juga.
Dan lagi-lagi ya Venom ketiga, karena dia udah masuk ke universe-nya Tom Holland akibat chaos tersebut, pasti dong ada cerita-cerita tertentu yang akan dibawa di film Venom ketiga. Nah, harapan kita bahwa mereka segera memutuskan ada Spider-Man-nya. Tadinya sebelum perilisan dari Madam Web, gue berharap kalau belum ada Peter Parker di era Venom ini, bisalah dijadiin 3 Spider-Woman yang di masa depan itu akan melawan si symbiote ini. Itu kan menjadi ujung tombak gimana terbentuknya lambang laba-laba di dadanya Venom, mungkin gitu ya, karena kita akan melihat ya Sydney Sweeney dan teman-temannya itu, Madam Web juga nanti mungkin akan berlawanan dengan Venom yang merasuki mengendalikan Eddie Brock, itu akan melawan 3 Spider-Woman. Nah, itu lumayan ceritanya. Tapi kan Madam Web gagal. Madam Web kayak ya udah gitu aja. Apakah dengan proses syuting yang masih berlangsung sekarang mereka masih mau menyangkutkan Madam Web dengan mereka? Sedangkan sebelum dirilis pun orang-orang di balik Madam Web langsung keluar dari jalur kalau Madam Web ini nggak canon sama Sony Spider-Man Universe, mereka stand alone gitu ya. Nah, itu aja mungkin yang kita bahas dari update kali ini, karena dari satu foto ini sebenarnya ada banyak hal yang bisa diobrolin gitu ya, terkait selain dengan cerita, terkait dengan latar belakang dari Sony Spider-Man Universe, masa depannya gimana, itu masih panjang banget sebenarnya. Nah, untuk memperpanjang bahasan kita, gue mohon banget kalian silakan komen di kolom komentar di bawah, dan mungkin ke depan dari komenan kalian tuh bisa menjadi sebuah video kita di video selanjutnya. Dan thank you buat teman-teman sudah nonton video ini sampai akhir. Kalau kalian belum subscribe, bantu kita dengan cara subscribe supaya video kita cepat naik, kita cepat juga mencapai 1 juta subscriber guys. Thank you buat teman-teman sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Jangan lupa juga like, komen, dan share, serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya. Thank you guys.